Sniper killer mengeluarkan peluru khusus yang harganya $1.000. Dia memasukkan peluru itu ke dalam senapan snipernya dan memegangnya dengan kuat. Tujuannya adalah untuk membunuh presiden yang hadir dalam acara tersebut. Namun begitu dia akan menembak, seseorang secara tiba-tiba menembak istri presiden. Orang-orang mulai lari ketakutan dan terjadi kekacauan di sana. Di tengah kekacauan, seorang reporter berhasil menangkap wajah pembunuh dengan kameranya dan segera memberitahu polisi. Pembunuh itu panik dan menghubungi bosnya. Bosnya memberi perintah untuk segera melarikan diri dari sana. Pembunuh itu mulai pergi dengan cepat dari tempat kejadian. Dia turun ke bawah melalui tangga dan mengintip keluar jendela untuk melihat situasinya. Pada saat yang sama, komando presiden menyerang pembunuh itu. Pembunuh itu menarik dirinya kembali dari jendela dan bersembunyi di sebuah sudut. Sementara itu, ratusan mobil polisi mengepung gedung dan pasukan khusus dikirim ke dalam gedung untuk membunuhnya. Pembunuh itu merobek pintu rahasia yang ada di toilet dan masuk ke dalamnya. Sebelum pasukan khusus tiba, dia sudah sampai di tempat yang bisa memberinya sedikit waktu untuk berpikir dan menentukan langkah selanjutnya. Namun, pasukan khusus melemparkan granat asap di beberapa bagian gedung. Pembunuh itu sangat cerdik. Dia memikirkan sebuah trik. Dia secara diam-diam menyerang seorang polisi hingga pingsan tanpa suara. Kemudian dia mengenakan seragam polisi tersebut dan membawanya ke ambulans. Tidak ada yang mencurigainya. Setelah itu, dia menggunakan kesempatan untuk melarikan diri dari sana. Namun seorang polisi yang berada di atap gedung melihatnya dan mencoba menembaknya. Namun pada saat itu, pembunuh itu melompat ke semak-semak dan menghilang. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Pembunuh itu sampai di rumahnya, melepas seragam dan duduk dengan tenang. Saat itu, di televisi muncul reporter yang sama yang telah mengambil fotonya dan menampilkan wajah serta penampilannya kepada semua orang. Pembunuh itu mulai merasa takut. Dia mengumpulkan semua informasi tentang reporter itu, dan pada malam hari dia pergi ke rumahnya dan menculiknya. Pembunuh itu bertanya padanya, tetapi reporter itu tiba-tiba menyemprotkan semprotan wajah ke wajahnya. Namun semprotan itu tidak mempengaruhi pembunuh sama sekali. Dia mulai memeriksa tas reporter itu. Dia mengeluarkan semua barang dari tas dan mencari foto. Kemudian dia menemukan sebuah kartu memori yang berisi fotonya. Namun sebelum pembunuh bisa menghapusnya, foto itu mulai muncul di saluran berita lainnya. Pada saat itu pembunuh merasa bahwa rumahnya dalam bahaya. Dia menggenggam tangan reporter itu dan berlari cepat. Tiba-tiba terjadi ledakan besar. Seseorang telah meledakkan rumahnya dengan bom. Namun, pembunuh dan reporter berhasil melarikan diri dengan mobil. Setelah itu, gadis itu membantu pembunuh untuk menghindari polisi. Dia melakukan itu karena pembunuh juga menginginkan nyawanya.